لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang diberkati ini. Tempat yang di sana kita melakukan ruku, sujud, bertakbir, bertahmid, mengagungkannya. Di mana sekian banyak kaum muslimin pada hari ini juga, pada saat ini juga enggan untuk mereka melangkahkan kaki mereka ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kewajiban mereka. Padahal mereka adalah orang-orang muslim, wala haula quwata illa billah. Dalikal fadlu minallah. Hidayah dan petunjuk ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah, bergembiralah orang-orang yang masih digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk di sisinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliau, kerja keras beliau, demikian juga para sahabat alaihi salatu wassalam, kita dapatkan dan kita rasakan nikmatnya agama ini, tauhid ini, ibadah ini, yang sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun. Nikmat yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering dan sering kita ulang dan ulang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh panutan kita, sandaran kita untuk setiap gerakan dan ucapan kita, tingkah laku kita. Kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah bukti nyata dari persyahadatan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sejauh mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula kita membuktikan syahadat Muhammadur Rasulullah. Maka semakin tipis pengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tipis pula bobot syahadat yang kita lakukan. Semakin ringan dan kurang bobot syahadat yang kita ucapkan. Wala haula quwata illa billah. Ada satu sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya kita juga sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan pula dari sifat itu, yaitu sifatul kasal. Sifat pemalas. Sifat malas ini adalah sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada orang mengatakan, kan saya sendiri saja, terserah saya, ini urusan saya mau malas atau tidak. La. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dan agar supaya kita rajin untuk melakukan perkara-perkara kehidupan dunia kita dan perkara-perkara akhirat kita. Sampai para ulama kita mengatakan,
Idza aradta an la tat'ab fat'ab hatta la tat'ab. Kalau engkau pengen untuk tidak capek, maka hendaknya kalian capek supaya tidak capek. Ini bermakna bahwa agar supaya kita bersenang-senang nanti di hari kiamat, karena setelah dibangkitkannya hari kiamat tinggal dua keadaan manusia. Imma dia bersenang-senang dengan kenikmatan, istirahat dia dengan kenikmatan yang dia lakukan, yang dia dapatkan di akhirat. Awa imma dia penuh dengan penyiksaan, penuh dengan kecapean, disiksa nanti di hari kiamat. Tinggal dua itu. Maka dikatakan oleh para ulama kita, siapa yang tidak pengen capek, yakni di hari akhirat kelak, artinya siapa yang mau merasakan kenikmatan di hari kiamat, maka hendaknya di dunia ini harus capek dia, harus kerja keras, tidak boleh malas-malasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma lakum idza qila lakum infiru fil ardi istaqaltum minal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya illa qalil." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum idza qila lakum infiru fil ard." Kenapa kalian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, istaqaltum, kalian berat, malas-malasan untuk melakukan perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apa kalian lebih riba terhadap kehidupan dunia ini ketimbang hari akhirat? Fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah kehidupan kita di dunia ini dengan harta benda dibanding dengan kehidupan akhirat nanti, kecuali apa yang ada pada sekarang ini di dunia sangat sedikit sekali dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di hari akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat malas ini dibagi menjadi dua. Malas berpikir sebagaimana diterangkan oleh para ulama, tidak mau belajar, tidak mau tahu, tidak mau mengerti tentang agamanya, dan tidak mau mengerti tentang kehidupan dunianya. Maka semakin orang tidak memanfaatkan akalnya dan pikirannya, maka semakin bodoh dia dan semakin bodoh. Wala haula quwata illa billah. Karena pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan bertambah dan bertambah ketika kita manfaatkan. Kita pergunakan untuk kehidupan dunia kita dan untuk kehidupan akhirat kita. Demikian juga tenaga, jasa, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan ada faedahnya. Bahkan dikatakan para ulama, kal mayyitah, sama seperti mayit. Dia memiliki tenaga dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, kemudian dia rehat, tidak mau melakukan pekerjaan dan tidak mau berbuat. Padahal Rasulullah SAW telah menuntun kita untuk melakukan apa saja yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Kata beliau alaihissalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jazan. Ihris ala ma yanfa'uk. Hendaknya kalian bersegera, semangat untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan duniamu dan kehidupan akhiratmu. Wala ta'jazan, dan jangan-jangan coba-coba kalian melakukan al-ajiz, ketidakmampuan. Ketidakmampuan atau bermalas-malasan, sama saja. Wala harakata illa billah. Terkadang orang mengatakan saya tidak mampu, padahal dia mampu sesungguhnya. Dia mampu karena ketidakmauan menjadikan dia tidak mampu. Wala harakata illa billah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat malas adalah sifatnya orang-orang munafikin. Sifatnya orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah." Sungguhnya orang-orang munafik ini mau menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan mereka kalau bangkit melakukan salat, kamu kusala, mereka dalam keadaan malas-malasan.
Jadi perbuatan malas inilah perbuatannya orang-orang munafik yang tidak boleh kita kaum muslimin meniru-nirunya. Baik, sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Dua jenis salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin, paling berat. Lau kanu ya'lamuna ma fihi ma la atahuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui apa dan pahala di dalam salat yang salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan mendatangi salat itu walaupun dalam keadaan berangka-rangka. Karena besarnya keutamaan yang ada di dalam salat isya dan di dalam salat subuh. Cuma karena keimanan yang lemah, ketidakmauan dan kemalasan ada pada kaum muslimin, maka kita dapati di waktu isya dan di waktu subuh masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kosong dari orang-orang yang mau melakukan salat jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah perbuatan atau akhlak malas ini adalah suatu yang kita katakan di awal pertama tadi, suatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ditimpanya beliau dari penyakit malas ini. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzuka minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl وأعوذ بك من الهرم ومن عذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها." Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan dalam doanya beliau mengatakan, "Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau daripada ketidakmampuan, daripada kemalasan, daripada ketakutan, dan daripada kebakilan, yakni kekikiran. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari ketuaan yang sangat rentak, dan aku minta perlindungan kepada Engkau dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha." Ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya, dan Engkaulah walinya dan maulanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan berdoa di dalam doanya, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa." Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Dan terlalu banyak ilmu-ilmu yang dituntut oleh orang ternyata tidak ada manfaatnya di dunia ini sebelum akhir akhirat. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa min qalbin la yakhsha, dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak pernah mau khusyuk, tidak pernah mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba, dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak pernah mau kenyang, yakni semua kehidupan dia, semua waktu dia, semua pikiran dia diarahkan kepada bagaimana caranya untuk mendapatkan harta duniawiyah. Tidak pernah dia mau berpikir bagaimana bahagia dan kebahagiaannya nanti di hari akhirat. Wallahul musta'an. Wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa-doa yang tidak pernah terkabulkan. Karena mungkin kita sering berdoa dan ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa mau dan kembali ke jalannya. Dan menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang rajin. Wallahul musta'an. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idza nam. Ala kulli uqdatin yadribu wa alayka laylan tawila. فإذا استيقظ وذكر الله
inhallat uqdah. Fa idza tawadda inhallat uqdah. Wa idza shalla inhallatil uqud. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya untuk dia tidur di malam hari, maka syaitan akan mengikat kepalanya dengan 3 ikatan, dan setiap ikatan itu disegel dengan cap, alaika lailam tawila, engkau memiliki waktu malam ini yang panjang, silahkan tidur. Kata syaitan demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia terbangun nantinya untuk melakukan salat witir atau qiyamul lail atau salat subuh, inhallat uqdah, maka akan lepas 1 ikatan. Kalau dia melakukan wudu, maka terlepaslah 1 ikatan yang kedua. Kemudian kalau dia melakukan salat, maka terlepaslah 3 ikatan semuanya. Maka dalam keadaan seperti itu, dia berada di waktu pagi dalam keadaan tayyiban nafs. Dia dalam keadaan jiwanya tenang, nasyita, semangat untuk melakukan pekerjaan dunianya dan hari akhiratnya. Wa illa, kalau tidak dia melakukan ini, maka asbah khabisan nafsi kaslan, jiwanya jelek dan dia dalam keadaan malas berada di waktu pagi hari. Wala haula quwata illa billah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika dikabarkan kepada beliau oleh salatu wassalam tentang orang yang tidur sampai pagi hari, kata Rasulullah SAW, dakar rajul baba syaitanu fi udunihi. Orang itu telah dikencingi telinganya oleh syaitan. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang mau diperlakukan oleh syaitan dengan perlakuan yang seperti itu? Tidak mungkin kita mau melakukannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku malas dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu perlakuan yang jelek. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang kelihatannya sangat fakir, sangat miskin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma indak? Apa yang engkau miliki di rumahmu?" Kata orang ini, aku hanya memiliki secarik kain yang aku pakai separuhnya dan aku menjadikan separuhnya sebagai alas. Kemudian apa lagi yang kau miliki? Aku memiliki mangkok, kata dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itini bihima." Datangkan kepada aku keduanya. Setelah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua benda itu, kata beliau alaihi salatu wasallam sambil memegang benda itu, "May yashtari minni hadza?" Siapa yang akan membeli barang ini dari aku? Kata seseorang mengatakan, "Ala ashtari bidirham." Baik, saya akan membelinya 1 dirham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yazidu 'alaiha bimarratain aw salat." Siapa yang bisa menambah harganya ini 1 kali, 2 kali atau 3 kali? Kata seorang sahabat yang lainnya mengatakan, "Ana ashtari biha bidirhamain ya Rasulullah." Aku akan belinya 2 dirham ya Rasulullah. Orang itu pun menyerahkan 2 dirham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan barang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil 2 dirham itu menyerahkan kepada si pemiliknya. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya engkau membeli 1 dirham untuk makanan untuk keluargamu, dan hendaknya engkau membeli 1 mata kampak. Kemudian engkau datangkan kepada aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, setelah orang ini datang dan membeli mata kampak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasangkan kayu sebagai gagangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhab fahtatib wadi'." Silakan engkau pergi mencari kayu dan engkau jual untuk mencari nafkah, menutupi kekuranganmu yang ada dalam kehidupan keluargamu. Wala arayannaka 15 yauma. Dan aku tidak mau lihat engkau 15 hari mulai dari hari ini. Kau harus pergi dan keluar untuk mencari rezeki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu orang tersebut datang sambil membawa 10 dinar, 10 dinar dari emas yang padahal tadinya cuma 2 dirham, yaitu dari perak. Dia telah mendapatkan keuntungan dari usaha yang dia lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik
daripada engkau meminta-minta kepada orang yang ini merupakan noda hitam yang ada di mukamu nanti di hari kiamat, karena engkau meminta-minta di hadapan orang lain. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dituntun dalam agama kita ini untuk senantiasa berlaku semangat dalam urusan-urusan dunia kita dan urusan-urusan agama kita. Jangan kita berleha-leha, bersantai-santai, masa bodoh dengan agama kita, masa bodoh dengan kehidupan dunia kita. Wallahul musta'an. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Hendaknya kalian ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Berlaku semangat untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan duniamu dan untuk kehidupan akhiratmu. Tentunya kehidupan akhirat ini, kalau ini yang kita dahulukan, maka kehidupan dunia akan mengikut, insyaallah taala. Karena janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurka wa yuthabbit aqdamak. Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau menolong agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan dan kesulitan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kepada kita ilmu yang bermanfaat dan hati yang khusyuk, dan doa senantiasa terkabulkan di sisinya. Wallahul musta'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.